Oke baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan Guru dimanapun Anda berada. Ya Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam video kali ini ya, video podcast dengan tema menuju perjalanan nasional pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ya, Ibu dan Bapak calon guru jatuhnya ya, calon guru muda dan mantap jatuhnya. Nasional insya Allah. Ya, baik. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, sebenarnya Bapak Ibu ya membahas dan mengulik perjalanan pendidikan secara nasional. Ya, bolehlah terlebih dahulu perkenalan diri ya, biar teman-teman kita yang melihat video ini mengenal ya narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Boleh dari Bapak dulu yang sangat kasep gitu ya. Kalau jatuhnya kita di Sunda, di bumi Pahriangan gitu ya, bahasa Sunda kasep ganteng artinya. Oke, boleh. Baik, terima kasih kasepnya. Perkenalkan ya, saya Cahyo Purnomo, bisa dipanggil Cahyo. Saya beralamatkan di Semarang. Oh, Semarang Mas ya? Semarang, iya. Jadi kalau bahasa Sunda saya agak medok ya, bisa dibilang medok karena bahasanya lebih dominan Jawa. Seperti itu perkenalan singkat dari saya. Oke, berarti panggilannya Mas Cahyo ya? Iya, Cahyo. Iya, Mas Cahyo. Oke, selanjutnya dari Ibu yang sangat luar biasa ya. Ibu siapa, boleh perkenalkan dirinya? Pandi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fadia, saya berasal dari Medan. Oh, Medan? Iya, jauh lagi. Medan. Jauh ya Bu ya, dari Medan ke Tasik gitu ya. Boleh dipanggil siapa panggilannya Bu? Fadia. Oh, Ibu Fadia. Oke. Ini selanjutnya dari Ibu siapa? Ya, saya Dian, berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Oh, Padang Pariaman, Sumatera Barat ya Bu ya? Iya. Oh, Sumatera Barat, berarti dari Sumatera Barat ke sini lumayan jauh ya Bu ya? Cukup jauh. Oh, cukup jauh, oke. Unik ya, saya boleh panggil Uni ya? Ya, boleh. Boleh. Uni artinya apa itu kalau di Padang? Uni itu artinya kakak perempuan. Ya, yang menyebutkan yang lebih tua gitu ya. Kayaknya kalau dipanggil Uni lebih asik ya. Iya. Bener nggak sih? Iya. Iya, bener ya, lebih asik. Oke, sebenarnya gini, kita masuk ke acara inti ya Ibu Bapak Guru sekalian ya, membahas tentang perjalanan pendidikan secara nasional yang ada di Indonesia. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, tema kita ini adalah perjalanan nasional gitu ya. Artinya ada perubahan ya, perjalanan pendidikan kita yang dahulu dengan yang sekarang. Ada perubahan begitu ya. Nah, menurut narasumber kita yang pertama deh, Pak Cahyo. Menurut Pak Cahyo sebenarnya apa sih memang pandangan Bapak atau base experience Bapak terkait tentang adanya perjalanan pendidikan secara nasional yang dahulunya kita hanya berpusat kepada guru gitu ya, ketika kita belajar gitu kita berpusatnya kepada guru ya. Sekarang itu ada perjalanan pendidikan yang berubah gitu, yang berubah sekarang adalah based on muridnya gitu. Jadi ketika kita belajar bahwa kita memerankan peserta siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, sebenarnya pandangan Bapak terkait tentang memerdekakan siswa ini sebenarnya seperti apa? Mengulik dengan perjalanan nasional tadi. Boleh dipandangi sedikit Pak tentang hal yang demikian, boleh? Baik, sini saya akan jelaskan ya. Ini tentunya topik yang sangat menarik. Iya. Sebelumnya saya tuh dari mulai pendidikan tuh tahun 2006 hingga 2023 itu tentunya kan pasti melewati berbagai fase, berbagai model jenis pembelajaran. Ya, benar. Ya, mungkin saya akan berkaca dan akan berkaca dengan pendidikan yang pernah saya alami, yaitu dalam masa kurikulum KTSP, ada K13 dan yang terbaru ini kurikulum Merdeka. Mungkin bisa saya berkaca di tahun-tahun yang dulu atau pendidikan yang dahulu. Mungkin ada beberapa yang membedakan antara kurikulum yang kita pelajari di kurikulum Merdeka dengan yang kurikulum terdahulu, yaitu tentang bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Nah, ini sangat unik sekali. Yang pertama itu ada metode pengajarannya. Metode pengajaran nah, gitu ya. Metode pengajaran itu kalau dulu itu masih bersifat satu arah. Nah, masih bersifat satu arah dan tentunya pasti menggunakan metode ceramah. Nah, tentunya kan pasti
siswa bosan kan. Bosan, Nah, benar-benar. kalau sekarang ini di era merdeka ini lebih interaktif. Jadi siswa diajak untuk belajar apa ya istilahnya mengulis studi kasus atau berbasis proyek kan. Jadi pembelajaran lebih apa ya lebih interaktif seperti itu. ya, Sehingga tidak terlalu monoton dan tidak bosan seperti itu. Kemudian dari bidang teknologi juga. Kalau mungkin kita sama ya hampir satu angkatan. Mungkin kalau dulu itu kita mencari materi hanya menggunakan apa buku ya, buku yang harus dicari perpus atau mungkin e-book atau apa kan nggak ada kalau dulu e-book. Harus sekarang teknologi lebih mudah kita akses, contohnya bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan elektronik materi seperti itu. Oh iya. Nah, Ya, sebenarnya menarik yang dijelasin Mas Cahyo ya, pengalamannya dulu bahwasannya kalau dulu saya itu dibilang Mas Cahyo susah mendapatkan informasi gitu ya. Iya. Susah mendapatkan informasi akibat teknologi yang terbatas begitu. Nah, kemudian adanya perubahan kurikulum gitu ya. Perubahan kurikulum ini sebenarnya menarik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Menariknya bagaimana? Yang dahulu kitanya berpusatnya hanya kepada guru saja, dan setelah adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun gitu ya, ada perbedaan di mana ketika kita melakukan pembelajaran kita harus memerankan peserta didik sebagai pusatnya gitu ya, pusatnya. Nah, ini menarik sebenarnya. Boleh ditanggapin Bu sebenarnya ya dari Ibu Uni Padang ya. Dari Ibu Uni, boleh dijelaskan dulu Bu sebenarnya pandangan Ibu terkait perubahan ya secara dinamis kurikulum itu sebenarnya mempengaruhi enggak sih sebenarnya? Iya. Boleh ininya Pak ya? Ya biar sama-sama dengar gitu. Kalau dari sudut pandang saya, kan kurikulum itu mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan dari sistem pendidikan dan tentunya juga di sekolah tuh kita melihat ada satuan pendidikan, ada gurunya, ada siswanya. Jadi tidak hanya berdasarkan satu orang sebenarnya. Iya. Jadi pemerintah itu mengevaluasi dari semua program yang telah ada, bagaimana caranya untuk menciptakan pembaruan atau integrasi dari program yang lebih baik gitu ya. Benar-benar. Nah, tadi dibilang juga sama Mas Cahyo bahwasanya dari kita dulu nih semasa kita menjadi pelajar ya, sekarang pun kan masih tetap learning, tetap belajar gitu. Dulu ada kurikulum KTSP. Ya, yang mungkin sifatnya konservatif dalam artian karena hanya berlaku sistem pembelajaran satu arah gitu ya dari gurunya. Nah, berlanjut lagi mungkin ada dievaluasi di SMA pas waktu masa saya 2013 gitu ya. Saya mendapati kurikulum K13 namanya. Jadi dari kurikulum K13 itu sudah mulai itu discovery learning. Pembelajarannya tuh siswanya, bagaimana siswanya juga turut aktif ya untuk menciptakan atau menemukan solusi gitu dari sistem pembelajaran yang telah ada. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga pemerintah terus mengevaluasi nih apa yang masih perlu ditingkatkan ya. Kembali dari sebelumnya. Betul, mengintegrasikan mungkin dari metode yang belum sempurna disempurnakan lagi. Nah, makanya kita tahu sekarang di Satuan Pendidikan di Indonesia telah diterapkanlah kurikulum merdeka. Merdeka sekarang ya Bu ya. Benar. Kurikulum merdeka yang mana lebih berpusat ke peserta didiknya sebagai student center learning. Tapi si gurunya kita sebagai guru tetap jadi guidance atau fasilitator. Karena kan kita tahu nih di era digital juga sekarang 4.0, jadi semuanya telah terdigitalisasi. Jadi semua akses terbuka lebar bagi siswa untuk mencari sumber referensi ilmu lainnya. Tapi kalau semisal mereka tidak dipantau dalam tanda kutip diawasi, jadi mereka tidak tahu apakah validasi dari kebenaran dari ilmu ini gitu loh. Nah, kita yang selaku guru nih yang akan berperan sebagai orang yang akan memantau dan mengawasi bagaimana kinerja murid-murid kita nantinya. Ya, seperti itu dari pandangan saya ya. Oke. Ya, menarik sebenarnya yang disampaikan dari Uni Padang tadi ya, Uni Padang gitu ya, bahwasannya memang ada perubahan kurikulum yang dari pertamanya apa tadi KTSP ya, kedua kurikulum K13 kita sebut ya, dan yang terakhir sekarang memang tidak jalanin tapi adalah proses mempelajari gitu ya, proses mempelajari adalah kurikulum merdeka gitu ya, kesempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya gitu ya, makanya ada perubahan kurikulum disebut dengan kurikulum merdeka. Nah,
dari proses perubahan kurikulum itu sebenarnya ada juga Bu Pak sekalian ya, perubahan apa ya namanya, teknologi gitu ya. Nah sebenarnya untuk melengkapi pernyataan Ibu Pak Cahyo dan Bu Dian itu sebenarnya ada lagi peran teknologi dalam perkembangan kurikulum dan perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, sebenarnya boleh dilengkapi pernyataan kita yang terakhir, Bu, untuk membahas tema kita perjalanan pendidikan secara nasional gitu ya. Boleh dari Ibu Fadia ya, Bu Fadia dari Medan. Boleh diceritakan sedikit, Bu, terkait tentang teknologi yang memang mempengaruhi perjalanan pendidikan secara nasional. Boleh? Apa yang boleh disampaikan, Bu? Oke, terima kasih Pak Akbar. Nah, jadi menurut saya perkembangan teknologi ya dari mulai kurikulum yang disebut Mbak Dian tadi ya, dari kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka. Perkembangan teknologi itu mulai berkembang di masa kurikulum K13 ya, di mana siswa juga udah bisa mengakses. Nah, jadi pada masa kurikulum KTSP itu siswa tuh masih mengandalkan gurunya sebagai pusat pemberitahuan ilmu lah istilahnya gitu ya kan, pusat ilmu, pemberitahuan ilmu. Nah, kita hanya tahu ilmu baru itu pun juga dari guru, terus dari buku bacaan ataupun koran-koran yang ada. Dulu kan koran banyak banget gitu kan ya. Dan itu sulit juga ya. Nah, jadi kalaupun kita mencari ilmu baru dari buku itu mesti ke perpus. Nah, kadang nggak semua perpus juga itu ada tersedia, apalagi di sekolah ya. Sekolah kita apalagi yang di 3T pasti masih belum banyak bukunya. Nah, jadi semenjak di kurikulum 2013 itu atau K13, perkembangan teknologi itu mulai masuk gitu. Nah, pembelajaran seperti yang dibilang Mbak Dian tadi udah berinteraksi, nggak hanya kepada guru, tetapi kepada peserta didik, berkolaborasi, dan peserta didik juga boleh memilih minat dan bakatnya sesuai dia. Nah, jadi informasi teknologi yang didapatkan itu juga gampang. Udah mulai kan tuh namanya gadget ya, maksud kita zaman-zamannya BlackBerry gitu kan. Nah, BlackBerry itu Minta-mintain itu. iya, di zaman BlackBerry itu kan kita ngeakses Google itu gampang banget, dan setiap daerah ya menurut saya sudah ada warnet atau warung internet gitu. Nah, jadi untuk mencari informasi juga bisa ke warnet ataupun dari handphone. Nah, semenjak kurikulum Merdeka itu saya rasakan pas perkuliahan ya, MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan. Nah, di situ udah mulai masuk tuh kurikulum Merdeka, dan sekolah juga sudah menerapkan sistem kurikulum Merdeka yang mana pendidikan berpusat pada peserta didik. Jadi guru sebagai fasilitator tadi dibilang Mbak Dian. Nah, ini lagi masa sekarang teknologi sangat amat digunakan banget ya, karena video pembelajaran juga banyak didapatkan dari internet dan gak hanya dari guru. Jadi antara guru dan siswa bisa saling sharing gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya kalau perkembangan teknologi di dunia pendidikan sudah sangat mendukung gitu di sekarang. Nah, sekarang tinggal kitanya aja gimana penggunaan teknologinya gitu sih menurut saya. Oke, baik. Karena mikrofon satu dibagi-bagi ya, Bu. Ya, baik, sebenarnya menarik ya, Bapak Ibu guru yang ada di manapun ya. Menarik sebenarnya dari penjelasan Bapak dan Ibu guru, calon guru ya, mahasiswa PPG Prajabatan gitu ya. PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. Menarik dari pembahasan-pembahasan tadi. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah ketika proses belajar artinya ada perubahan mengikuti kebutuhan gitu ya, mengikuti kebutuhan daripada peserta didik. Kalau kita bahasnya sebagai seorang guru gitu ya, kalau membahas sebagai seorang guru tentunya ada perubahan kurikulum ya, dan kemudian adanya perjalanan perubahan untuk menuju kurikulum yang lebih baik. Dari yang pertama kita bahas KTSP masih perlu direvisi, ada revisian yang kedua kurikulum K13, dan yang terakhir ini masih di kurikulum Merdeka gitu ya. Tentunya sebenarnya tidak ada yang buruk Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami. Kurikulum itu sesuai dengan keadaan yang di masa lalu. Misalnya KTSP, kalau kita terapan sekarang kurikulum Merdeka yang nggak nyambung, nggak bisa karena adaptasi teknologinya nggak ada di waktu itu. Bener nggak ya? Bener. Nah, tidak ada kurikulum sebenarnya yang tidak bagus, tetapi mereka datang sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Nah, makanya kenapa sekarang sudah teknologi berkembang, makanya ada proses memerdekakan siswa dalam kegiatan belajar, yaitu tadi mensinkronkan antara kebutuhan dengan
keadaan, misalnya teknologi. Nah, itu menjadi suatu keadaan yang harus kita tidak pungkiri sama sekali. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas tadi ya perjalanan pendidikan nasional di Indonesia sebenarnya menurut dari Pak Cahyo ya, Uni Padang, kemudian Bu Fadia dari Medan ya. Harapannya video ini bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian yang melihat dan yang mendengar. Mungkin alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, sudah cukup ya rambungan yang kita bahas hari ini ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.